Allah memilih Yosef, manusia yang adil, manusia yang tulus untuk misi istimewa melindungi keperawanan Maria, dan pada saat yang sama menjadi pasangan yang setia dan pengawal putra Allah yang menjelma. Legenda mengatakan bahwa ia dipilih lewat suatu mujizat. Batang kering yang dipegang di tangannya berkembang menjadi bunga bakung Israel yang tak ternoda, bunga di antara segala bunga di taman Tuhan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan selamat merayakan Hari Raya Santo Yosef. Pada Hari Raya Santo Yosef ini, saya ingin berbicara dengan Santo Yosef dalam semangat rohaniku. Santo Yosef yang tercinta, manusia Allah yang adil dan setia, kekuatan ketulusan hatimu diberkati Allah. Ajari aku untuk menjalani hidup dengan adil dan tulus sepertimu. Hidup bersahaja di hadapan Allah dan di hadapan sesamaku dan anak-anakku yang kulayani. Santo Yosef yang setia, ketika aku mendengar dalam firman Tuhan, Injil Matius bab 1 ayat 16-24, bahwa engkau memiliki hati yang murni seperti emas murni, tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, dan engkau bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi saat engkau mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadamu dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jujur, aku rindu memiliki semangat rohani sepertimu. Saat kekalutan datang, engkau masih memiliki hati yang tulus murni. Berpisah tanpa menyakiti, berpisah tanpa melukai, dan berpisah tanpa suara dan kata. Wahai Santo Yosef, betapa indahnya hidupmu, betapa beningnya jiwamu, sampai-sampai malaikat Allah menembusi jiwamu melalui hatimu dalam keheningan dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tak dapat kubayangkan kebahagiaan dan rasa harumu yang membuat jiwamu bergetar, ingin segera berlari memeluk Maria dalam hatimu. Air mata haru dan gembiramu bersembunyi di balik tebalnya janggutmu. Ah, Yosef, siapakah kau gerangan hingga engkau dipercayai menamai dia Yesus? Oh, betapa beruntungnya engkau Yosef, Bapakku yang mulia dan sahabat rohaniku dalam keheningan. Engkau
layak dan dilayakkan untuk memberikan nama Yesus pada anak yang dilahirkan dari rahim Maria. Gembiramu kini adalah air mata haruku yang sangat dalam. Kaulah pribadi pertama di bumi yang menyebut nama penyelamat kita, Yesus. Wahai Santo Yosef, aku anakmu, tak akan diam membisu. Aku akan terus bersuara dan mewartakan bahwa mulai hari ini, tanggal 19 Maret 2021, semua orang harus ingat bahwa kaulah Bapa yang paling bahagia dan beruntung. Dijumpai malaikat secara khusus dan mendapat tugas mulia memberi nama pada anak yang lahir dari rahim Maria, namanya Yesus. Wah, kelebihanmu dan keunggulanmu yang banyak itu, namun satu hal ini bagiku, kau menjadi yang pertama di bumi yang menyebut nama Yesus. Wahai Santo Yosef, meskipun semua misiku belum seberapa dan kekuranganku sangatlah banyak, aku mau memohon, ajarilah aku untuk hidup takut akan Allah. Inilah yang paling aku perlukan, agar kasih Allah merasuki hatiku untuk tidak mengasihi siapapun selain Tuhan Allahmu dan Allahku. Wahai Santo Yosef, ajarilah aku bagaimana menjalani kemurnian pikiran, perasaan, niat, dan kehendak. Semoga jiwaku tidak rusak dan tidak sesat oleh keinginan buruk atau niat buruk. Ajari aku bagaimana mendisiplinkan hati, menahan lidah, dan menghalau lamunan pikiran dan menyembuhkan perasaanku yang keras, agar perasaanku lembut dan tercerahkan sepertimu. Wahai Santo Yosef, ajari aku bagaimana bersikap adil dan tidak serakah. Ajari aku bagaimana mengusir iblis keegoisan, individualisme, dan isolasi yang sesat yang tersesat dalam diriku. Semoga saya tidak mencari kepentingan saya terlebih dahulu yang terselubung dalam amal kasih di dalam pelayananku kini. Ajari aku berani bersahabat dengan keheningan, bersahabat dengan ketulusan, ketaatan, dan kemurnian. Ajari aku tidak buru-buru dalam mengambil keputusan, sehingga jiwaku mampu sepertimu menyelami hati semua yang kulayani. Terima kasih Santo Yosef, karena telah merawat harta Allah yang paling berharga di bumi, putra abadi dan ibunya perawan Maria. Ajari aku setiap hari untuk menjadi harta sejati dan menjadi emas dan pelayan kasih yang rendah hati dan bersahaja. Wahai Santo Yosef, sebelum Yesus tampil di depan publik, engkau sudah tidak berperan apa-apa lagi. Kemanakah engkau gerangan? Dalam imanku, aku percaya jiwamu diangkat oleh Allah, diarahkan ke surga yang terbentang di depan, dan kemuliaan yang datang kepadamu melebihi apa yang dapat aku bayangkan. Yesus dan Maria sangat bahagia memilikimu sebagai Bapa dan pelindung terkuat dalam keluarga kudusmu di Nazaret. Namamu Yosef terlukis sebagai emas murni di hati Yesus dan Maria, juga di hatiku.
Kaulah Bapakku, Kaulah sahabat rohaniku, Kaulah ketenangan dalam jiwaku. Karena doa-doamu telah menjadikanku kuat mengayomi anak-anakku di bumi kecilku ini, yang Allah titipkan juga bagiku. Aku pun tidak sanggup berpaling dan pergi dari mereka. Aku memilih sepertimu, tetap di sini untuk menjadi ibu dan bapa bagi mereka. Wahai Santo Yosef, berdoalah bagi semua putra-putrimu yang berlindung dalam namamu. Bekerjalah bersama mereka di bumi ini. Amin. Demikianlah curahan hatiku dengan Santo Yosef di hari rayanya hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.